سبيله حسين أحمد بن عيسى المهاجر فقيه المقدم محمد بن علي وعلي وصوله وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih. Ja'ala fi qisasihim ibratan lil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirin minhum wal ansar. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi ulumihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya rabbal alamin. Bi haqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukurillah atas segala nikmat Allah. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kami muliakan seluruh imam masjid, imam pondok beserta pengurus, penjamin asatidz, hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan al-hijratul ula ila al-Habasyah. Hijrah pertama ke negeri Habasyah. Lamma ishtaddal bala'u bil muslimina amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil hijrati ila al-Habasyah. Fahajara minhum 82 rajula wa iddatu niswan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk memerintahkan sebagian sahabatnya berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Maka berhijrah sekitar 82 orang laki-laki dan ada beberapa orang perempuan, istri-istri mereka dari sahabat yang berhijrah juga ikut di dalam hijrah tersebut. Fa kharaja awalan Utsman bin Affan fi 9 rijalin ma'ahu. Maka yang pertama kali keluar adalah Sayyidina Utsman bin Affan bersama rombongan sekitar 9 orang laki-laki. Jadi hijrahnya itu bertahap, berkala menuju ke Ethiopia. Kemudian disusul Thumma Ja'far ibnu Abi Thalib. Kemudian disusul oleh Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, saudara kandungnya Sayyidina Ali
ya, sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berhijrah juga bersama istrinya Asma bintu Unais. Nah, Sayyidina Ja'far ini ketika berada di Ethiopia itu berdialog dengan para pendeta Nasrani, juga dengan Raja Najasyi. Nah, dialog ini cukup panjang tapi banyak sekali fawaid. Fi dzaka nikosh fawaid wa durus wa ibad katsirah la tuhsa. Jadi dialog tersebut banyak sekali faedah-faedah, terutama di dalam masalah pembahasan ilmu yang dinamakan kristologi. Jadi Sayyidina Ja'far sudah membahas tentang masalah akidah dari Nasrani dibandingkan namanya muqaranah dengan akidah Islam. Nah, itu ilmunya dinamakan kristologi. Ya, kristologi. Kebanyakan ulama-ulama India di masa lampau sampai saat ini itu memang cara dakwanya berbeda dengan di Indonesia. Cara dakwanya itu lewat perdebatan keagamaan, ya. India pada waktu itu dijajah oleh Inggris. Nah, banyak sekali misionaris mutanassirun. Nah, mereka ingin memurtadkan orang-orang Islam yang ada di India khususnya. Maka muncullah tokoh-tokoh ulama yang nanti menjadi benteng pelindung bagi umat Islam di India. Mereka menghadapi tokoh-tokoh misionaris tersebut, mengadakan dialog terbuka, disaksikan oleh masyarakat. Dan dalam sejarah, ulama-ulama yang ahli di bidang tersebut tidak pernah kalah dalam perdebatan, karena banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Misalnya apa? Ulama-ulama kaum muslimin di India pada waktu itu, mereka itu menghafal, bahkan menghafal bukan hanya kitab suci Al-Quran, tapi kitab suci dari lawan mereka hafal. Oh, Injil dihafal, kitab Weda dihafal, dan menguasai kitab mereka. Itu kelebihan. Sedangkan dari pihak lawan sampai saat ini saya belum mendengar ada yang menghafal kitab Injil. Mereka nggak bisa menghafal, tapi ulama kita bisa menghafal. Nah, salah satu yang sangat terkenal di masa itu, bahkan lewat perdebatan tersebut banyak orang akhirnya memeluk agama Islam, dari agama Hindunya, dari agama Nasraninya, ya, mereka masuk Islam. Nah, salah satu tokoh ulama yang terkenal di masa itu bernama Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Nah, beliau pakar di bidang itu, menulis kitab tentang ilmu kristolog berjudul Izharul Haq. Izharul Haq. Setiap kali dialog banyak yang memeluk agama Islam, dari agama Hindunya, dari Nasraninya. Akhirnya pemerintah Inggris waktu itu khawatir, ini kalau terus dibiarkan maka bisa-bisa semua akan memeluk agama Islam, karena gak ada lawannya, tidak ada tandingannya. Lewat perdebatan itu Syekh Rahmatullah Al-Hindi selalu menang dalam perdebatan itu, dan beliau hafal kitab-kitab Injilnya, Wedanya, semua dihafal, apalagi Al-Quran. Ini ulama, ya, orang alim. Maka diatur siasat mau membunuh
Syekh rahmatullah ada yang mengabarkan kepada beliau baiknya hijrah, sementara salah satu tempat yang menjadi tujuan hijrah adalah tanah suci Makkah. Dan di sana banyak sekali komunitas orang-orang India Muslim. Maka Syekh rahmatullah al-Hindi akhirnya memutuskan untuk hijrah sampai ke kota Makkah, dan pada akhirnya beliau menetap di kota Makkah, bertemu dengan seorang wanita India yang kaya raya, dikasih wakaf tanah, dibangun sekolah madrasah pertama di kota tanah suci Makkah. Dibangunkan sekolah dinamakan dengan nama wanita yang mewakafkan, Saulutiyah, dinamakan madrasah Saulutiyah. Sampai sekarang masih ada madrasah. Itu madrasah pertama di Hijaz. Yang menjadi amin atau mudir, menjadi pemimpin atau pimpinan dari sekolah tersebut adalah Syekh rahmatullah al-Hindi. Situ nanti melahirkan banyak ulama yang pernah sekolah di situ, termasuk ulama-ulama asal Indonesia. Banyak yang sekolah di situ. Nah, Syekh rahmatullah al-Hindi beliau juga diizinkan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beliau adakan halaqah ilmiah di Masjidil Haram, mengajar sampai beliau wafat. Nah, buku beliau ini Izharul Haq sangat terkenal, sehingga pada waktu itu ada seorang pemuda kelahiran India juga tapi hijrah ke Afrika Selatan, namanya Ahmad Dedat. Nah, Ahmad Dedat ini menemani ayahnya nelayan, tapi nelayan yang suka membaca buku. Kalau pergi mancing itu di perahunya itu, atau perahu itu disediakan buku. Ahmad Dedat di atas perahu sambil membaca buku. Salah satu buku yang dibaca adalah buku Izharul Haq karangan Syekh rahmatullah al-Hindi tentang kristologi. Ketika beliau membaca, akhirnya beliau tertarik ingin memperdalam ilmu tersebut. Nah, waktu berjalan beliau mempelajari ilmu tersebut, akhirnya menjadi salah satu tokoh ternama di dalam ilmu kristologi, yaitu Ahmad Dedat. Siapa yang tidak kenal Ahmad Dedat? Berapa banyak orang masuk Islam lewat beliau. Diadakan perdebatan antara agama Islam dengan Kristen, dan bahkan dengan agama-agama lain. Banyak yang masuk Islam. Nah, Ahmad Dedat juga menulis banyak buku, dan juga beliau banyak bertalaki juga dengan para ulama. Ini asal lahir di India, Ahmad Dedat. Nah, akhirnya beliau ini dijadikan tokoh di dalam ilmu kristologi Islam. Di zaman dulu sebenarnya sudah ada. Ya, salah satunya Ibnu Taimiyah itu menulis kitab tentang masalah tersebut. Judul Al-Jawabu Shahih Liman Baddala Dinal Masih. Itu kitab membahas tentang kristologi karangan Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, ini sejarah ilmu kristologi. Sejak awal sudah ada di dalam sejarah Islam. Pertama kali dalam perdebatan tersebut atau dialog tersebut adalah Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib bersama Raja Najasyi dan beberapa pendeta yang ada waktu itu. Ini pertemuan berikut nanti kita bacakan dialog tersebut antara Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dengan pendeta-pendeta beserta Raja Najasyi yang ada di Ethiopia pada waktu itu.
Dulu juga ada ulama ya terkenal ahli kalam bernama Syekh Abu Bakar Al-Baqalani. Beliau cerdas luar biasa. Jadi masalah mujadalah atau munazarah ya, perdebatan itu metodologi dakwah pada waktu itu khususnya untuk bisa menguatkan satu akidah yang benar dan membatalkan akidah yang menyimpang. Makanya Imam Fakhr Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah wafat 606 Hijriah, di dalam kitab tafsir beliau Mafatihul Ghaib ketika menafsirkan surat Maryam, di situ adalah pembahasan tentang masalah Kristologi. Bagaimana Al-Imam Fakhr Ar-Razi mengkritik keyakinan bahwa Tuhan itu tiga, mengkritik bagaimana mungkin sifat Tuhan ada di manusia. Gak bisa, sifat Allah gak bisa, sifat Tuhan tidak bisa menyatu dengan manusia. Itu yang diistilahkan dengan al-hulul. Jadi menganggap Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, yaitu adalah kekuatan dan sifat ketuhanan yang dititipkan kepada Nabi Isa. Itu yang dikritik oleh Imam Fakhr Ar-Razi, bahwa sifat Tuhan yang maha hidup, Allah itu maha hidup, tidak diingkari. Ada istilahnya hayyun. Hayyun itu maha hidup. Ada yang dinamakan muhyi, maha menghidupkan. Allah maha menghidupkan. Nah, perbuatan Allah yang maha menghidupkan sesuatu yang mati kemudian dihidupkan kembali, itu perbuatan Allah. Begitu juga sifatnya Allah hayyun. Ini adalah budi mengikuti Allah, sedangkan hasil dari perbuatan Allah, hasilnya itu makhluk. Perbuatan Allah bukan makhluk. Hasil perbuatan Allah itu makhluk, beda ya. Contoh biar lebih gampang. Allah Ta'ala itu disebut Al-Khaliq, maha menciptakan. Ketika Allah Ta'ala disebut maha menciptakan dan Allah menciptakan, ini bukan makhluk, karena berkaitan dengan perbuatan Allah, berkaitan dengan sifat Allah. Akan tetapi hasil dari perbuatan Allah, hasilnya itu makhluk. Allah ketika menciptakan manusia, perbuatan Allah menciptakan itu bukan makhluk. Tapi ketika telah diciptakan makhluk yang namanya manusia, manusia ini hasil dari perbuatan Allah, itu makhluk. Itu dalam ilmu akidah dibahas. Nah, Nasrani ini menyatakan bahwa Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, kan ada mukjizat. Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, itu adalah sifat Allah yang maha menghidupkan, dititipkan kepada Nabi Isa sehingga Nabi Isa menghidupkan. Nah, itu yang dikritik oleh Imam Ar-Razi, karena sifat Allah gak mungkin bisa menyatu dengan manusia. Nah, sehingga ketika Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati, di dalam Al-Quran Allah singgung, wa ubri'u al-akmah wa absar wa abras, wa ubri'u al-akmah wa abras wa ahyil mauta biiznillah, biiznillah, dan aku menyembuhkan orang-orang yang buta. Al-akmah ini buta dari lahir. Kalau a'ma ketika lahir sehat, tapi waktu berjalan mungkin sakit dia buta, itu namanya a'ma. Tapi kalau akmah sejak lahir buta.
Allah singgung dalam Al-Quran. Nabi Isa menyatakan, aku menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Disentuh oleh Nabi Isa bisa melihat. Aku menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati. Wa uhyil mauta biiznillah. Ada kata dengan izinnya Allah. Jadi yang menghidupkan itu bukan Nabi Isa. Di situ ada lafaz izinnya Allah. Allah yang menghidupkan. Kalau akidah Nasrani, Nabi Isa yang menghidupkan. Beda ya. Nabi Isa yang menghidupkan karena sebab sifat Allah yang maha menghidupkan, perbuatan Allah yang maha menghidupkan itu sudah dititipkan kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa menghidupkan dengan kekuatan yang sudah dititipkan. Kalau kita tidak, Allah yang hidupkan. Makanya ada lafaz biiznillah. Di dalam tafsir Al-Quran, kisah yang sama, Nabi Ibrahim itu juga menghidupkan burung-burung yang sudah dicincang-cincang. Itu kisah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kata Allah, apakah kau ragu kepadaku? Nah, tidak ragu. Tapi biar lebih mantap lagi hati saya. Nabi Ibrahim, biar lebih tenang lagi hati saya. Kata Allah Ta'ala, kalau gitu kau ambil 4 ekor burung, kau sembelih sudah mati, kemudian cincang-cincang 4 burung itu dan diletakkan di 4 burung yang berbeda di setiap burung tersebut. Kemudian panggillah burung tersebut. Setelah Nabi Ibrahim cincang 4 burung itu diletakkan di 4 burung yang berbeda, Nabi Ibrahim memanggil, menyeru, hidup 4 burung itu. Tapi gak ada lafaz biiznillah, dengan izin Allah. Tapi kalau Nabi Isa selalu mukjizat itu diakhiri dengan biiznillah. Kenapa demikian? Sebab akidah dari umat Nabi Ibrahim pada waktu itu, mereka meyakini bahwa segala sesuatu berupa mukjizat, termasuk menghidupkan sesuatu yang mati, itu dari Allah. Akidah mereka masih kuat, akidah mereka selamat. Tapi Nabi Isa, sudah ada orang-orang yang menganggap Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan, bahkan menempatkan sifat-sifat ketuhanan itu ada di dalam diri Nabi Isa. Makanya selalu dipertegas biiznillah, dengan izin Allah semua ini. Itu selalu disebut biiznillah, biiznillah. Baik kan? Jadi ada satu kaidah disebut qawaid al-aqaid, kaidah-kaidah akidah. Wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud wa annahu Ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la syabiha lahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihat was saqam wa jami'al qaum wa ma fihi. Khalaqa khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus wa la yahduthu hadithun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa annahu ta'ala hayyun 'alimun yuridun qadirun mutakallimun sami'ul basir ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wal wahidul qahhar wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jamil khalqi bi hidayatihi wa bi ikmali ma'ashihim wa ma'adihim wa annahu sallallahu ayyadahu wa ayyadahu bil mu'jizati zahirati wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala binasirati wal mizani wal hawdi wa jamil umur wa jamil umur al-akhirati wal barzakhi
wa min su'al malakaini wa adzabil qabri wa na'imihi wa anna al-Qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzalati haqqun wal malaikata haqqun wa jannata haqqun wa nar haqqun wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Nah, poinnya di situ disebut bahwa Allah menciptakan langit, bumi, Allah yang menciptakan mati dan hidup. Tidak ada yang menciptakan kematian, kehidupan, illallah. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, keyakinannya Nabi Isa yang menghidupkan. Keyakinan dari Nasrani. Karena sifat Allah ada di dalam diri Nabi Isa. Kalau kita tidak, bahwa itu adalah ciptaan Allah, kematian, kehidupan ciptaan Allah. Makanya biiznillah, dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya. Baik. Nah, dulu juga ada satu tokoh, tadi saya sebut Al-Imam Abu Bakar Al-Baqalani. Ini ahli kalam, orang yang cerdas, diutus oleh khalifah untuk datang ke Romawi Timur. Tujuannya mau diadakan dialog tentang akidah Islam dengan Nasrani. Raja Romawi Timur mengumpulkan semua tokoh pendeta untuk menghadapi Al-Imam Abu Bakar Al-Baqalani. Raja tahu bahwa orang Islam ini dilarang sujud kepada makhluk. Sujud itu hanya untuk Allah di dalam sholat. Maka Raja Romawi bersiasat, bagaimana kalau kita buat dia harus sujud kepada saya? Karena penghormatannya mereka ke Raja Romawi pada waktu itu harus sujud. Dan dia tahu kalau Al-Imam Abu Bakar Baqalani tidak mungkin mau. Hanya dia kumpulkan penasehat-penasehatnya, bagaimana agar kita buat dia sujud kepada saya? Raja Romawi, sudah, kita buat pintu yang kecil hingga dia masuk itu dalam keadaan sujud. Nanti di depan pintu sudah kita letakkan singgasana raja di situ. Ya, otomatis dia akan sujud tuh. Hanya dibuat pintu kecil tuh di dalam istana. Ukuran kalau masuk harus merangkak, yang posisi sujud. Dibuatlah pintu. Datanglah Al-Imam Abu Bakar Al-Baqalani, tokoh besar mazhab Asy'ari. 3 orang dikenal 3 serangkai. Yang pertama Al-Imam Abu Bakar Al-Baqalani, ahli kalam, ahli usul, ahli debat. Yang kedua Ibnu Furah, Al-Imam Ibnu Furah. Yang ketiga Al-Imam Abu Ishaq Isfiraini. 3 serangkai pembela akidah ahli sunnah wal jamaah sama. Datang Imam Abu Bakar Baqalani, sudah didesain pintu itu kecil. Raja sudah, ini pasti dia sujud. Ketika Imam Abu Bakar Baqalani lihat, wah, dia faham betul, ini orang cerdas. Oh, ini pintu gak lazim pintu kayak begini. Dilihat di situ, wah, ada raja. Langsung dia tahu maksudnya. Oh, dia mau saya masuk posisi sujud kepada dia. Akhirnya beliau masuknya membelakangi, jadi pantat. Itu kan gak sopan. Niatnya ini raja biar dimuliakan dengan sujud, kebalikan dihinakan, masuknya pakai pantat. Marah ini raja. Dan di situ mereka kaget, bisa dia secepat itu berpikir. Masuk posisi belakang pantat. Ada praja, ada kasih penghormatan, hormat, salam ya, semacam salam.
Jadi ini sebelum diadakan debat nih, rencana mau diadakan debat. Ini masih belum debat, baru awal pertemuan. Kata Imam Abu Bakar Bakalani, "Raja, bagaimana kabar?" Bilang, "Baik." "Ini pendeta, bagaimana kabar anak kalian, kabar istri kalian?" Raja bilang, "Kamu kan tahu pendeta kan dilarang menikah. Ajaran gereja pada waktu itu, makanya terpecah dua firqah Nasrani itu, ada Katolik, ada Protestan. Dinamakan Protestan karena protes kenapa gak kawin, protes ke gereja, kenapa kita yang jadi petugas keagamaan atau menjadi pendeta atau suster untuk perempuan, kenapa dilarang kawin?" Mereka protes, akhirnya pecah. Firqah ini dinamakan Protestan. Protes masalah kawin tersebut. Makanya Imam Abu Bakar Bakalani paham. "Gimana kabar wahai pendeta-pendeta, istri kalian, anak kalian?" Aja bilang, "Tahu kan mereka gak kawin, gak ada istri, gak ada anak." Aneh. Kata Imam Abu Bakar Bakalani, "Tuhan kalian ada anak. Kan katanya Tuhan kalian kawin sama Maryam, Bunda Maria lahirkan anak Isa. Kok kaliannya gak kawin?" Kaget mereka. Kemudian raja ingin membantah. Itu gak bisa dibantah. Ajaran dari mana gak kawin? Katanya Tuhan kalian itu kawin. Ini pemahaman Trinitas itu karena Tuhan dengan Maria, namanya Maria deh. Lahirlah Yesus. Tuhan kalian kawin, ada anak, ada istri. Kok kalian gak ada anak, ada istri? Terdiam mereka. Raja marah. Kata raja, ingin menjatuhkan ajaran Islam. Kata raja, "Nabi kalian pernah berperang tidak?" Kata Imam Abu Bakar Bakalani, "Pernah berperang." "Menang?" "Iya, beberapa peperangan menang." "Pernah kalah tidak dalam satu peperangan?" Dalam sejarah perang Uhud itu ada yang mengatakan imbang, ada yang mengatakan kalah. Pernah sekali perang Uhud. Masa Nabi kalian yang dekat dengan Tuhan kok bisa kalah dalam peperangan? Itu gak masuk di akal. Kata raja, di mana pelindungan Tuhan? Yang namanya kekasih pasti selalu dijaga. Kok bisa kalah? Beliau jawab secara spontan. Yang lebih aneh lagi, kok Tuhan bisa disalib? Nabi kita masih selamat, tapi kok yang dianggap Tuhan bisa dibunuh, bahkan disalib. Hanya raja bilang, "Wah, ini kayaknya kita jangan adakan perdebatan di sini." Akhirnya dibatalkan itu perdebatan. Kenapa? Karena dilihat ini orang baru obrolan pertama saja, belum debat, kita sudah kalah di dalam perdebatan tersebut, padahal belum secara resmi perdebatan itu. Nah, ini kisah daripada Imam Abu Bakar Bakalani. Jadi itu bukan kita menistakan agama lain, tidak. Itu namanya menerangkan. Itu keyakinan, nggak boleh diputih-putih abu-abukan, ya. Dan bukan hanya antar agama, di dalam firqah Islam saja itu terjadi banyak perbedaan. Nah, kelompok yang benar harus yakin, beragama itu harus yakin. Kalau ragu, bukan namanya beragama. Iman itu yakin, oh ini benar. Yang nggak boleh kita dengan cara menghina-hinakan, ya. Boleh. Kalau menerangkan dalam perdebatan, dalam dialog nggak ada masalah. Apalagi zaman sekarang itu sudah terbuka sekali dialog-dialog antar agama, ya. Yang penting berlandaskan ilmu dengan akhlak dan adab. Nah, nanti pertemuan berikut kita akan bahas Imam Ja'far ibn Abi Thalib. Beliau dialog sangat baik sekali.
Ini Imam Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ketika dialog dengan para pendeta, dengan Raja Najasyi mengikuti ajaran itu. Karena Raja Najasyi itu masih mengikuti ajaran yang masih asli, ajaran Nasrani yang masih asli, ahli kitab ya. Nasrani itu bukan nama yang dinamakan oleh para nabi, itu dari oknum yang menamakan, dari tempat Nazaret, situ mereka adakan musyawarah. Bahasa Al-Quran menyebut ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab karena diutus para nabi kepada mereka. Ajarannya sama dengan ajaran Islam, nggak ada yang beda. Kata Dr. Said Ramdan Al-Multi, ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berubah itu dua hal. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajaran para nabi ini sama, nggak ada yang berubah. Yang pertama masalah akidah. Akidah itu tidak pernah berubah. Keyakinan akidah yang dibawa oleh Nabi Adam dengan apa yang dibawa oleh seluruh para nabi dan penutupnya Nabi Muhammad SAW itu sama, tidak ada yang beda. Mensucikan Allah, membesarkan Allah, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak menyerupakan Allah dengan manusia. Yang kedua akhlak. Nah, yang berubah hanya hukum syariat. Hukum syariat itu ada perubahan, setiap para nabi itu ada sedikit perubahan. Tapi yang namanya akidah, yang namanya akhlak itu paten, tidak pernah berubah. Karena ini usul pokok agama, tidak bisa berubah. Ini pernyataan dari Profesor Dr. Said Ramdan Al-Multi dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib berada di Habasyah, kemudian diikuti summa tataba al-baqun faqanu biha wa maqathu biha masyaallah an yamkufu, diikuti oleh sahabat yang lain. Akhirnya mereka menetap di Habasyah selama 10 tahun. 10 tahun. Pada tahun 7 Hijriah baru mereka meninggalkan Habasyah menuju ke kota Madinah, karena Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Ketika sampai ke kota Madinah pada waktu itu tahun 7 Hijriah baru selesai perang Khaybar. Kaum muslimin menang dalam peperangan menghadapi orang-orang Yahudi di kota Madinah, Khaybar. Yang memimpin peperangan tersebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena wajah. Selesai peperangan perang Khaybar, Nabi girang, Nabi bahagia bisa mengalahkan orang-orang Yahudi di Khaybar. Di saat itulah Sayyidina Ja'far dengan beberapa orang yang berhijrah sudah lama di Ethiopia 10 tahun kurang lebih, mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat cinta kepada Sayyidina Ja'far, cinta sekali. Nabi berulang-ulang kali mengatakan, ya Ja'far inni uhibbu, ya Ja'far saya sangat cinta kepada. Jadi Nabi waktu itu lagi gembira menang perang Khaybar. Datang Sayyidina Ja'far. Waktu Nabi melihat Sayyidina Ja'far datang menemui Nabi lebih girang lagi. Kemudian Nabi mengatakan, jika Sayyidina Ja'far sudah mendekat, qabbala ma baina ainai. Nabi mencium jidatnya Sayyidina Ja'far. Ini sepupu Nabi. Nah, saking bahagia dan sudah lama tidak berjumpa, 10 tahun. Setelah itu Nabi katakan, qul ma adri ana bi qudumi Ja'far, ma adri ana usarru bi qudumi Ja'far atau bi fathi Khaybar. Kata Nabi, ini saya sedang girang, lagi senang saat ini. Saya bingung, saya senang ini karena datangnya Ja'far ataukah karena menang perang Khaybar. Bingung saya senang ini saat ini apa karena menang perang Khaybar ataukah karena saya senang sebab kedatangan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib.
Kemudian Nabi katakan lagi dalam satu riwayat, ya Ja'far ashbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, engkau mirip dengan fisik dan akhlakku. Nabi SAW. Oh, Sayyidina Ja'far kira mendapat pujian itu, sehingga beliau itu seperti berputar-putar ya, semacam menari, saking girang, nggak sadar akhirnya beliau buat semacam tarian di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi gak marah itu. Nah, ini yang dijadikan satu tariqah daripada Jalaluddin Ar-Rumi. Tariqah Ar-Rumi itu kan ada berputar-putar sambil zikir. Nah, Imam Suyuti mengatakan ya ini beliau berputar-putar di hadapan Nabi karena senang, karena bahagia. Itu tidak ada larangan, karena dilakukan di hadapan Nabi SAW. Lagi putar sambil zikir. Hukum berputar-putar apa hukumnya? Nggak ada hukum. Hukum berdiri nggak ada hukum. Substansinya berdiri untuk apa? Oh, berdiri penghormatan ke berhala, baru ada hukum. Makanya hukum fikih itu perbuatan orang mukallaf. Kalau hanya berdiri nggak ada hukum. Nanti ditanya, dilanjut lagi, berdirinya untuk apa? Bahkan sujud pun itu awalnya kalau orang sujud itu gak bisa langsung kita vonis hukumnya ini syirik. Tanya dulu sujudnya apa nih? Oh, sujudnya untuk menyembah ini patung, bisa syirik. Sujudnya apa nih? Gak menghormati orang tua saya sujud. Ada khilaf mengatakan makruh, gak bagus, ada yang mengatakan haram. Niatnya apa? Penghormatan. Begitu dalam ilmu dikaji secara rinci. Sayyidina Ja'far berputar-putar di depan Nabi SAW, saking bahagia. Nah, setelah itu beliau tinggal di kota Madinah, dan pada tahun 8 Hijriah beliau ikut dalam satu peperangan dinamakan Perang Mu'tah. Nah, ini luar biasa dalam sejarah. Di Perang Mu'tah itu beliau diberikan tugas oleh Nabi memimpin pasukan. Yang pertama yang ditugaskan adalah Zaid bin Harithah. Jadi seakan-akan Nabi ini sudah diberitahu oleh Allah bahwa Sayyidina Ja'far akan meninggal dalam perang itu, akan meraih syahid atau syahadah di perang tersebut. Karena belum pernah terjadi, Nabi sudah memberikan isyarat kalau kau meninggal ganti yang memimpin adalah Sayyidina Ja'far. Nabi sudah kasih tahu dari awal. Wahai Zaid bin Harithah, kamu memimpin pasukan, karena yang memimpin harus satu orang. Jikalau terjadi apa-apa, kau meninggal dunia, maka posisimu digantikan oleh Sayyidina Ja'far. Wahai Sayyidina Ja'far, jikalau terjadi apa-apa dalam peperangan tersebut dan engkau meninggal dunia, maka posisimu digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, sahabat orang Madinah. Sampai situ Nabi berhenti, nggak lanjutkan lagi. Berangkat. Ini perjalanan jauh dari Madinah. Mu'tah itu masuk wilayah Jordania, Urdun. Makanya makam beliau di sana. Beliau dimakamkan dengan beberapa sahabat yang wafat syahid, dimakamkan di Jordania, di Urdun. Berangkat mereka. Kurang lebih pasukan waktu itu tidak berimbang menghadapi bangsa Romawi, ya. Dan ini peperangan dianggap termasuk perang yang besar dalam sejarah Islam. Kurang lebih musuh 150.000 orang sampai 200.000 orang. Kaum muslimin fi riwayah 30.000 atau 3.000, saya ragu antara 30.000 atau 3.000. Pokoknya jauh jumlahnya. Tapi gak ada dalam catatan sejarah ada yang lari dari peperangan, kan? Semuanya berani mengorbankan nyawanya untuk membela agama Islam. Bahkan Sayyidina Ja'far dalam peperangan itu betul-betul terjadi apa yang Nabi katakan, terbunuh Sayyidina Zaid bin Harithah. Nabi waktu itu duduk di Masjid Nabawi dengan beberapa sahabat. Nabi mengatakan telah wafat Zaid bin Harithah. Kemudian tidak lama telah wafat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Di situ Nabi sangat sedih. Ya. Kemudian Nabi sebutkan,
yang berikut telah wafat Abdullah bin Rawaha. Nah, di saat Sayyidina Ja'far itu meninggal, ya, sebelum meninggal itu selesai peperangan, beliau masih hidup. Cuma lengan tangannya sudah terpotong, putus. Tangan kiri juga terpotong, putus. Kalau memimpin pada waktu itu dengan simbol memegang bendera, liwa, ya, bendera yang ada bertuliskan nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Dengan keadaan tangan terputus, beliau tetap berusaha memegang, ya, dengan kedua lengannya itu untuk mengangkat bendera itu jangan sampai terinjak oleh musuh, ya. Jangan sampai jatuh ke tanah dan terinjak oleh musuh. Beliau angkat itu bendera itu dengan dua lengannya. Sampai akhirnya selesai peperangan, ada Khalid yang menggantikan setelah itu Sayyidina Khalid bin Walid, dan memukul mundur musuh. Di pihak musuh banyak berjatuhan korban, kaum muslimin juga banyak waktu itu. Para ulama ahli sejarah menyebutkan kemenangan ada di tangan kaum muslimin pada waktu itu. Ada yang menyatakan berimbang. Nah, di saat sudah selesai peperangan, maka beberapa sahabat mau cari tahu, mungkin ada yang masih hidup. Sahabat-sahabat kaum muslimin mungkin dalam keadaan itu masih ada yang masih hidup. Ternyata Sayyidina Ja'far masih hidup waktu itu. Dan waktu sudah dekat maghrib. Diambil air, ini masih hidup. Ini siapa? Ada yang kenali, ini Ja'far bin Abi Thalib. Sudah terputus tangan. Mau dikasih minum, beliau mengatakan jangan. Ini soib, saya lagi berpuasa. Nah, ini ya Ja'far, kau dalam keadaan kritis, minum saja. Dia bilang ini sudah dekat maghrib. Kalaupun umur saya tidak sampai waktu berbuka maghrib, saya berharap saya berbuka puasa di surga. Subhanallah, akhirnya meninggal beliau. Waktu beliau meninggal, Nabi masuk ke masjid, kemudian duduk di satu tiang masjid, batang pohon korma waktu itu. Beliau duduk sambil menangis di situ. Kemudian keluarga Ja'far datang, istrinya datang, kemudian Nabi kasih kabar sudah meninggal Sayyidina Ja'far. Isna'u ta'aman di Ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang dalam keadaan sedih dan tersibukkan dengan perkara ini. Tidak lama kemudian Nabi mengucapkan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bertanya, ya Rasulullah, mengucapkan salam kepada siapa? Kata Nabi, saya mengucapkan, ya, saya membalas salam dari salamnya Sayyidina Ja'far. Ruhnya dibawa bersama malaikat, datang ke kota Madinah, mau mengucapkan terima kasih kepada saya, Muhammad SAW. Karena saat ini Allah berikan kemuliaan kepada beliau, tangan yang terputus dua tersebut digantikan dengan dua sayap, dan dengan dua sayap itu nanti dia akan terbang di surga kemanapun dia suka. Rasulullah Afamullah bidzalika janahaini yatiru bihima fil jannati haitsu syaa. Makanya Sayyidina Ali bangga memiliki saudara yang diberikan julukan At-Tayyar, ya. Setelah itu beliau diberikan julukan At-Tayyar, Sayyidina Ja'far yang bisa terbang. At-Tayyar, terbangnya di surga nanti dengan malaikat. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa Ja'far, ya, dia mengatakan Muhammadul akhi wa sihri wa Hamzatu sayyidu syuhada'il amri wa Ja'faru yatiru ma'al malaikati, ya, wa Ja'faru yudhi wa yumsi yatiru ma'al malaikati ibnu ummi, wa Ja'faru yudhi wa yumsi yatiru ma'al malaikati ibnu ummi. Dan saudara saya Sayyidina Ja'far, berkata Sayyidina Ali alaihissalam, saudara kandung saya Sayyidina Ja'far yang nanti di waktu duha dan di waktu sore senantiasa terbang bersama malaikat di dalam surga.